Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 3. Demikian dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Indah sekali firman ini, tema yang kita ambil dari renungan ini, Tuhan yang memulihkan. Seorang wanita kehabisan bensin di tengah perjalanan. Mungkin kita juga pernah ya. Lalu ia bingung karena tempat itu sepi dan sangat asing baginya. Sementara ia hanya seorang diri. Ia semakin khawatir ketika seorang berpakaian lusuh mendekatinya. Dia pun makin ketakutan. Degup jantungnya bertambah kencang, rasa takutnya sangat berat. Jangan-jangan orang ini bermaksud jahat kepada saya. Namun ternyata gelandangan itu menolongnya dan membelikannya bensin untuk dengan menggunakan sebuah jerigen. Maka selamatlah wanita itu dari kehabisan bensinnya. Mungkin juga kita mengalami hal yang sama tetapi dalam versi yang berbeda. Sering orang yang kita tidak duga menolong kita pada satu peristiwa, ternyata kita ditolong dengan begitu baik. Maka jangan terlalu a priori negative thinking bagi siapapun sebelum kita merasakan bagaimana dia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Esra diutus oleh Tuhan menjadi nabi sekitar pertengahan abad 5 sebelum Masehi. Setelah pembuangan Babel. Hal ini sesuai dengan janji Allah kepada Israel yang menyatakan bahwa pembuangan hanya akan berlangsung selama 70 tahun. Namun siapa sangka jika kebebasan yang mereka peroleh adalah atas maklumat justru dari Raja Kores. Sementara Kores adalah Raja Persia yang berhasil menaklukkan Babel. Seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sebagai raja baru di Babel, tindakan pertama Kores adalah mendorong bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem serta membangun kembali puing-puing bait Allah yang sudah hancur selama ini. Kores bahkan mencukupi semua persiapan, persediaan dan perjalanan mereka kembali ke tempat asalnya di Yerusalem. Ia mengembalikan perlengkapan rumah Tuhan yang dulu sudah dirampas oleh Babel. Padahal Kores adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan-nya Israel. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal yang tidak masuk di akal. Orang yang tidak terduga membantu, menyelamatkan, ternyata sering terjadi dalam kehidupan kita. Siapa sebenarnya yang menolong? Siapa sebenarnya yang menyuruhnya? Siapa sebenarnya yang membantu kita dalam kondisi yang seperti itu? Ternyata Allah lah yang memegang kendali. Allah bisa menggerakkan siapa saja untuk menolong anak-anaknya yang tersesat. Menolong anak-anaknya yang berada dalam keadaan bahaya, dalam keadaan takut, rapuh dan bermasalah. Allah bisa saja menyuruh bahkan yang tidak kita kenal sekalipun sebagai memberi pertolongan bagi kita.
bagaimana hal ini bisa terjadi? Itulah yang disebut dengan kedaulatan Allah. Demikian Allah memulihkan bangsa Israel kembali dari pembuangan dengan perintah seorang Raja Kores yang justru tidak mengenal Allah. Yang pasti bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia dapat memakai siapapun menjadi alatnya. Oleh karena itu jangan takut menghadapi apapun dan dimanapun. Jika kita bersama Tuhan, jika Allah bersama kita, siapa yang berani melawan kita? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu nabi yang sangat transformatif atau reformatif adalah Nabi Ezra, yang diutus pada masa genting setelah pembuangan karena bangsa Israel perlu kembali dan memulihkan hubungan dengan Allah serta membangun reruntuhan bait Allah. Nabi Ezra diutus menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menegaskan pentingnya kembali hidup di dalam mentaati hukum Taurat, serta mengajarkan peraturan-peraturan yang sudah diterima oleh Musa dan dipesankan kepada generasi per generasi dari bangsa Israel supaya hidup mereka ada di tangan Tuhan. Ia memimpin reformasi, pembaharuan dari keterpurukan kehancuran mereka selama ini, membaharui ibadah, membaharui perayaan-perayaan hari besar Yahudi, dan juga membangun bait suci. Meski harus ada penghakiman atau hukuman, sesungguhnya Tuhan rindu untuk membangun kembali kehidupan umatnya yang sejahtera, yang penuh dengan sukacita, memulihkan mereka yang hancur oleh karena perilaku dan kembali kepada rencananya. Dosa diartikan sebagai penentangan atas apa yang dituntut oleh kemuliaan Tuhan. Penghakiman Tuhan bukan bertujuan untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk memperbaharui kehidupan lama menjadi kehidupan baru, meninggalkan perilaku-perilaku yang berdosa dan untuk kembali hidup suci. Sekalipun Allah murka, pada akhirnya kasih-Nya jauh lebih besar. Allah bahkan merancang pemulihan yang baru bagi ciptaannya. Inilah yang dikehendaki Allah atas bangsa Israel, juga bagi kita semua sepanjang dunia ini masih ada. Begitu lama mereka menantikan pembebasan itu, 70 tahun. Mungkin kita juga mengalami hal yang tidak berbeda dengan bangsa Israel. Kadang sangat lama kita menunggu pemulihan itu baru tiba. Tetapi dengan kesabaran, Tuhan pasti akan memberikan pemulihan. Seberapa lama kita mampu bertahan di tengah situasi yang tidak pasti, yang tidak berjalan sesuai harapan kita. Sejauh mana kita sanggup melangkah meski kenyataan justru sangat mengecewakan kita. Percaya dan imanilah bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita dari segala penderitaan, kepedihan, bahkan kehancuran sekalipun. Banyak tangan-tangan Tuhan yang bisa menolong kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Allah telah menyampaikan berulang kali bahwa kunci mengalami pemulihan adalah merendahkan diri, serta berdoa, meninggalkan dosa, dan mencari wajah Allah. Bertobat adalah kata kunci untuk mengalami pemulihan. Terkadang hidup mempunyai cara sendiri untuk menghancurkan kita. Jika segala sesuatu dalam hidup tampak berantakan dan tidak ada jalan keluar, kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik layar di surga. Bahwa Tuhan masih memegang kendali bagi hidup kita selagi kita masih hidup. Tuhan memiliki rencana untuk memulihkan umat-Nya yang setia kepadanya. Tuhan dapat menyatukan kembali kepingan-kepingan kehidupan yang sudah hancur untuk mengingatkan kita supaya tidak boleh menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memelihara
memulihkan kita sesuai kehendak dan waktu yang ditetapkan. Kita harus selalu ingat, badai pasti datang. Senang atau tidak senang, sengaja atau tidak sengaja. Tapi badai pun pasti akan berlalu. Apapun setiap pergumulan, badai kehidupan yang terjadi bagi kita, mari kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan dengan selalu berdoa kiranya Allah menunjukkan belas kasih dan anugerahnya untuk memulihkan keadaan kita, keadaan keluarga kita, keadaan bangsa kita, gereja kita, dan kehidupan anak-anak kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada sahabat rohani yang Tuhan kasihi. Dengan renungan-renungan yang kami sudah dengarkan, kiranya semakin memampukan kami, menguatkan kami untuk percaya kepada Tuhan, Sang Pemulih yang agung, Tabib yang mulia, yang sungguh luar biasa, dan dapat memahami, mengerti setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami kurang pandai mengurai kata-kata, mengungkapkan semua apa yang terjadi pada kami, mengungkapkan perasaan dan keadaan hati kami. Tapi Tuhan tahu sebelum kami ungkapkan juga. Tuhan, terima kasih atas topik renungan hari ini. Tuhan memulihkan. Ya, kami percaya dalam setiap kehancuran, penderitaan, dan beban-beban masalah kehidupan yang terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan hadir dan selalu ada untuk memulihkan kami. Kami percaya itu, bagaimanapun caramu untuk memulihkan kami dari semua pergumulan. Terkadang kami tidak mengerti, tapi pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kami pemahaman. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu membimbing kami untuk selalu dikuatkan, dimampukan menghadapi segala hal dan bersabar dalam penderitaan dan taat tetap kepada Tuhan di situasi tersulit sekalipun. Hanya Kaulah andalan kami, kekuatan kami, Raja kami, Bapa yang kekal. Ampuni kami dari segala dosa kami dan layakkan kami hidup dengan anak-anak kami, keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Pulihkan semua apa yang kami alami, rasakan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja-Mu, dan pulihkan keluarga kami, anak-anak kami, dan kami sendiri. Karena Yesus Kristus juga telah mati demi kepulihan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.